jadi lapar. Nyapa dulu. Halo teman-teman, apa kabar generasi muda? Ini aku tuh lagi ngeliatin video kuliner ya dari tadi. Aduh, sosmed juga isinya gini semua, bikin lapar gitu ya. Aduh, apalagi lagi WFH gini, bawaannya pengen nyari makanan, pengen nyari cemilan terus-menerus gitu. Karena tempting banget kan lihat kayak gini, cravingnya jadi banyak gitu loh. Anyway, aku mau menyapa dulu dan selamat datang di program talk show Vokasi Kini. Pastinya sebuah program yang memberikan informasi mengenai profesi, kekinian, dan pendidikan vokasi. Nah, tema kali ini kita akan bicara mengenai dunia yang mungkin semua orang suka, tapi kalau kita geluti apakah itu menjadi pilihan kita? Kita akan bicara mengenai dunia kuliner. Nah, kalau ngomongin kuliner, pastinya nggak afdol kita nggak ngomong sama pakar-pakarnya gitu. Makanya kita akan ngobrol langsung dengan beberapa narasumber yang udah bergabung bersama kita. Yang pertama, saya mau menyapa ada Chef Rahmat Kusnedi, Ketua Indonesia Pastry Alliance. Halo, Chef. Halo, selamat siang. Selamat siang, Chef. Dan juga yang telah bergabung bersama kita ada Ibu Rina Mulyati, Guru Perhotelan SMK Negeri 27 Jakarta. Halo Ibu. Oh ya, halo. Oke. Yang pertama aku akan tanya-tanya gitu ya mengenai dunia kuliner nih sebenarnya sama Chef pastinya, karena Chef nih pasti udah lama berkutat di dunia kuliner, apalagi kalau ngomongin dunia kuliner pasti internationally gitu. Nah, kalau melihat geliat industri kuliner saat ini, pengen tahu pendapatnya dulu dong Chef. Baik, kalau dibilang dunia kuliner itu bisa dibilang seperti dunia penyelamat ya. Mungkin kalau kita flashback melihat ke belakang, ingat ketika tahun 98 itu yang pertama bangkit itu kan kuliner ya. Kalau masih ingat orang dengan dulu kisah kafe tenda di Semanggi ya. Nah, intinya dunia yang tidak membosankan. Kenapa? Karena berkaitan dengan makanan. Makanan itu kan inovasinya terus berkembang. Meskipun ya katakanlah orang dari dulu sampai sekarang makannya sama saja. Kalau orang kita kan ya makan nggak jauh dari nasi, lauknya kebanyakan ayam, ya seperti itu. Tapi yang berkembang itu adalah modifikasinya. Jadi dengan semakin maraknya dunia kuliner ini, sehingga tercipta inovasi-inovasi baru, terobosan-terobosan. Terutama ini kan dari kaum milenial ya, kayak dulu kita mana ada makan ayam pakai mozzarella contohnya, ya kan? Nah, dengan sekarang yang bisnis online ya, orang coba-coba di rumah yang tadinya nggak bisa masak, akhirnya masakan bikin coba ayam digoreng ditaburin mozzarella karena kan sensasinya yang dilihat. Nah, itulah itu. Jadi memang dunia makanan ini kalau kita bicara tidak akan habisnya, dan itu ya kita katakan sah-sah saja ya, selama memang pasar yang meminta, pasarnya ada, ya tentunya dunia kuliner ini akan terus berkembang seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai tren makanan gitu kan banyak banget, apalagi sekarang kita nggak ngomongin pandemi COVID-19 ini gitu, banyak banget yang beralih membuat bisnis kuliner gitu, karena ini yang paling mungkin doable saat ini yang bisa kita lakukan, bikin bisnis kuliner kecil-kecilan, kemudian dijual kemana-mana. Tapi kalau Chef melihatnya gimana sih sebenarnya cara untuk membuat suatu makanan yang mungkin bisa menarik pasar gitu? Apa sih sebenarnya resepnya? Ya, nah sebetulnya kita simpel sih sebetulnya. Kalau kita melihat, sebelum kita melihat ke pasar, bisnis kuliner ini kan kita bisnis itu bukan diasumsikan. Nah, apalagi nanti untuk yang siswa SMK ya ini, bisnis itu jangan diartikan, aduh saya butuh modal besar, saya butuh pengorbanan yang besar, bukan itu. Jadi bisnis kuliner itu dimulai dari bisnis dari unit terkecil dulu. Contohnya lingkungan kita sekitar, ya. Misalkan teman-teman kita di antara lingkungan boleh itu dimulai dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, ya, ataupun lingkungan tempat kita bermain, komunitas. Nah, dari situ dulu itu kita akomodir. Rata-rata teman-teman kita tuh menyukai apa? Apa sih masukan-masukannya itu loh yang diharapkan. Apalagi kalau kaum milenial ini kaum yang paling cepat gitu loh merespon, ya.
Tiba-tiba ya misalkan ya tadi yang saya bilang misalkan Indomie dicampur mozzarella lah, ayam campur mozzarella, ya ataupun misalkan dibikin apa namanya coklat yang siap dikonsumsi itu dicampurkan dengan dessert panas sehingga meleleh. Nah, seperti ini jadi ya buat saya sih sah-sah aja selama memang itu pasarnya ada ya. Kalau kita melihat merunut misalkan contohnya brownies. Di Amerika aslinya namanya brownies itu ya brownie gitu lah. Jadi kue apa coklat yang bantet gitu. Nah, tapi di Indonesia diplesetkan jadi brownies kukus gitu. Orang Amerika lihatnya geli gitu kan. Kok di Indonesia ada sih namanya brownies kukus? Brownies is apa yang dimaksud itu is not steaming, but brownie is baking gitu. Tapi di Indonesia ketika saya berargumen di kita pasarnya beda, tapi mereka suka dengan yang di steam dan rasanya ya Enak. apa ngena gitu. Nah akhirnya ya mereka ya kita tidak bisa apa namanya membatasi pasar gitu. Ya, ya, ya. Ya selagi masih direspon. Nah inilah jadi yang fenomena sekarang yang terjadi ya, apa timbul tadi bagaimana sih kita untuk menciptakan ini tadi dari komunitas terkecil. Misalkan kita salah satunya ya ibu kita, nenek kita pasti punya resep andalan. Nah ini yang terkadang orang itu lupa dengan itu. Setelah meninggal aja, misalkan orang tua meninggal atau dulu saya kangen masakan mama saya itu enak sekali. Misalkan bikin sayur lodehnya, ya, bikin sayur asem, ataupun misalkan bikin apa pepes ikannya itu enak sekali, atau bikin jajanan pasarnya enak. Nah dari situ sebetulnya itu banyak sekali yang tidak menyadari bahwa itu adalah potensi. Nah dari berbekal itulah yang sebetulnya yang sekarang banyak kita lihat nih awal dari resep rumahan, resep ala rumahan, peninggalan orang tua atau neneknya. Jadi seperti itu. Oke, Ya. oke. Artinya dari hal yang simpel, hal yang mungkin nostalgic gitu, dan kemudian bisa berkembang malah menjadi bisnis kuliner gitu. Jika kita memang ikuti dengan minat, apalagi bekerja di dunia kuliner Indonesia. Nah, kemudian saya ingin tahu dari Bu Rina saat ini mengajar di SMK Negeri 27 Jakarta. Saya ingin tahu sebenarnya apa sih yang diajarkan terkait dengan dunia kuliner Indonesia di SMK? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang SMK Negeri 27 Jakarta salah satunya adalah program keahlian kuliner atau tata boga. Jadi dari level 1 kami apa namanya belajar itu 3 tahun, Mbak. Jadi dari level 1 itu siswa sudah diberikan pemahaman tentang basic-basic mengenai jurusan tata boga. Karena tata boga ini adalah bagian dari pariwisata, maka ada ilmu pariwisata yang diperkenalkan juga di situ. Kemudian di level kedua itu mereka mulai diajarkan dengan praktek-praktek yang berkaitan dengan pengelolaan atau pengolahan makanan. Di tahun kedua mereka juga akan mengalami atau melakukan apa yang disebut dengan PKL, yaitu praktek kerja lapangan, di mana siswa-siswa ini akan melaksanakan training selama 3-6 bulan di industri. Nah di industri ini nanti bisa di industri catering, di industri perhotelan, atau di industri restoran. Jadi semua industri yang berkaitan dengan tata boga. Anak-anak ini nanti setelah mereka menyelesaikan PKL, mereka akan masuk ke level ketiga, di mana level ketiga ini mereka akan melaksanakan apa yang disebut dengan uji kompetensi. Namun sekarang setiap sekolah itu memiliki yang disebut dengan LSP P1 atau lembaga sertifikasi profesi level 1, P1, di mana anak-anak atau siswa bisa mengikuti uji kompetensi secara bertahap, jadi tidak sekaligus pada level 3. Nah setelah itu mereka akan diarahkan ke dalam 3 prinsip, yaitu BMW, Mbak. Jadi BMW itu adalah B-nya bekerja, kemudian M-nya adalah melanjutkan studi, kemudian W-nya adalah wirausaha. Jadi kalau dikaitkan dengan yang disampaikan oleh Chef Rahmat tadi, wirausaha, nah itu adalah memang yang sudah kita prepare untuk siswa-siswa SMK, karena ada pelajaran yang disebut dengan kewirausahaan atau istilahnya sekarang adalah prakarya dan produk kreatif dan kewirausahaan, begitu. Sehingga anak-anak memang dipersiapkan untuk menjadi wirausaha, membuka wirausaha.
Oke, oke, membuka wirausaha seperti yang tadi kita omongin gitu ya, Mas Chef Rahman ya, betapa sebenarnya banyak banget yang bisa dikulik gitu dari sini, tapi kemudian kalau kita bicara mengenai pendidikannya sudah disiapkan oleh SMK. Nah kalau gitu saya ingin tahu dari Chef sebenarnya lapangan kerjanya gitu saat ini ya untuk dunia kuliner itu seperti apa sih dan permintaannya tuh sebanyak apa sih untuk para pekerja bisa langsung diserap? Nah ini kalau kita bicara pariwisata tadi yang sudah disampaikan Bu Rina ya, kita bicara pariwisata ini tidak akan matinya ya, karena pariwisata itu kita penyumbang devisa terbesar nomor 2 ya di negara ini ya setelah migas. Nah jadi jika memang pariwisata ini kita semakin terus berkembang, demand-nya itu pasti tidak akan berhenti. Dan sampai sekarang ya khususnya untuk SMK pariwisata, ya di dalamnya itu ada tata boga, ada perhotelan, ada FB ya. Nah, ini permintaannya itu sebetulnya tidak berimbang, masih lebih banyak permintaan ya. Oh, Permintaannya masih belum terpenuhi. belum terpenuhi. Makanya kalau kita lihat di sini kan baik itu dari tingkat SMK, kemudian vokasi ya, kemudian di university ataupun institut, akademi itu banyak sekali perhotelan. Kenapa? Karena memang demand-nya itu banyak sekali. Tadi mereka itu profilnya bisa menjadi seorang profesional, ya mereka bisa bekerja, nanti misalkan di apa namanya secara profesional, entah itu di hotel, di restoran, di catering ya, mau di kapal pesiar, ataupun mereka tadi pilihannya ya yang BMW tadi, misalkan berwirausaha. Ya berwirausaha karena kan sudah dibekali tadi. Saya, ya, Ya, oke. nah, Oke. sebetulnya berwirausaha itu kan bukan harus kita memiliki modal yang cukup besar, Iya, ya, iya, dari iya. skop Kecil-kecil terkecil juga dulu. bisa ya. Oke, Chef. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai dunia kuliner karena memang kalau ngomongin dunia kuliner ini pasti menarik banget gitu ya. Mulai dari mana sebenarnya gitu dan seperti apa nanti gajinya gitu. Nanti kita akan bahas sesaat lagi, tetaplah di Vokasi Kini. Oke, dan pastinya udah siap nih pas lulus tuh udah bener-bener ready buat kerja gitu ya. Tapi sejauh ini minatnya dari generasi muda seperti apa sih Bu Rini?